besar Tuhan. Sebab Kau terbesar Tuhan dari segalanya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu di dunia ini yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada siang ini. Kami tahu Kau suka akan apa yang kami kerjakan pada siang ini Tuhan. Puji-pujian kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sembah kami sampaikan kepada Engkau. Ketika kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan yang mengubah hati kami, melembutkan hati kami, sehingga firman boleh masuk dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan kami bisa berubah karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Lama saya tidak bawa firman. Pas jadwal saya beberapa bulan yang lalu, saya isolasi mandiri. Bukan di Bank Mandiri maksudnya. Isolasi mandiri, isolasi sendiri maksudnya. Baik, sekarang udah sehat, udah takut. Ya. Pastor Daniel ada di luar kota. Kemarin mungkin di Tobasa. Ada banyak hal yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bisa menyesuaikan kehidupan kita dan tabiat kita, sehingga kita bisa bersama-sama dipercaya Tuhan melakukan banyak hal. Amin. Kalau para pemimpin masih belum komplit, ganti-gantian aja. Saya hadir, Pak Kudus tidak hadir, Pak Kudus hadir, saya tidak hadir, ya. Nah sekarang hadir, kan gitu, ya. Sekali ini hadir. Jemaat Tuhan dipersiapkan bukan hanya sebagai penonton, tapi di dalam jemaat ini memang ketika kita percaya Tuhan menyiapkan kita. Apapun STTB-mu, apapun ijazahmu, itu tidak persoalan bagi Tuhan. Yang persoalan bagi Tuhan adalah mau nggak engkau masuk dalam rencana Tuhan. Itu yang penting. Sebesar apapun dosamu, sekecil apapun pelanggaranmu, sebesar apapun pelanggaranmu, sebesar apa ketidaklayakanmu menurut kita, itu tidak peduli, tidak persoalan buat Tuhan. Yang persoalan buat Tuhan adalah
mau nggak hatimu dipakai untuk Tuhan? Kalau itu ada, udah siap dia. Karena apa? Karena kita tahu tidak terjadi perkembangan dunia, begitu hebatnya teknologi, begitu cepatnya informasi, kehidupan rohani pun kadang-kadang tertinggal. Lebih terkenal TikTok dari dunia daripada TikTok rohani. Ya, orang lebih gemar untuk melihat konten-konten yang ada sekarang secara manusia, menghibur hati sesaat, membuat lucu-lucu, kita terbahak-bahak, tapi sebenarnya tidak ada kontribusinya dalam pikiran kita, dalam keimanan kita, dalam pertumbuhan rohani kita. Tapi kita menikmatinya. Itu sebabnya perjuangan kehidupan rohani hari-hari ini sangat sulit. Saingannya berat sekali. Kalau dulu sebelum teknologi begitu maju, mungkin nggak terlalu sulit bersaing antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Nggak ada saingan. Sekarang coba kita bandingkan, mana lebih banyak kita mengikuti medsos, waktunya maksudnya jamnya, daripada kita mengikuti membaca buku-buku rohani atau mendengarkan kaset-kaset rohani atau mendengarkan di internet. Itu ada banyak cerita mengenai pertumbuhan rohani. Semua itu diberikan kebebasan sama kita, di ruangan kita, di tempat kita. Nggak ada yang melarang itu. Keputusan itu diambil oleh kita sendiri. Nah, sekarang tergantung kita. Makanan mana yang mau kita perdalam, makanan mana yang mau kita supply dalam tubuh kita. Kehidupan di dalam tubuh kita ini kan ada, dibilang ada 3. Tubuh, jiwa, roh. Mana yang paling banyak mau kita kasih makan? Tubuh kah? Bengkaklah badan kita. Ini pun badan ini udah mulai besar nih, tapi makan pun sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi istri saya bilang udah terlalu banyak itu katanya kan. Jiwa kita kah? Pengetahuan-pengetahuan akan bahasa, akan ilmu pengetahuan itu yang mau kita perdalam? Atau roh kita yang mau kita sehatkan? Nah, keputusan ini ada di tangan kita. Pastor menetapkan tema pembawaan firman Tuhan itu menyangkut mengenal siapa Allah kita. Dalam 1 bulan ini, mulai dari bulan Januari kemarin sampai nanti bulan akhir Februari, topiknya mengenai mengenal siapa Tuhan. Saya pikir-pikir, kenapa ya perlu mengenal Tuhan? Mungkin kalau kita tanya, kita semua orang sudah percaya, kau kenal Tuhan nggak? Oh, kenal kali pun. Sekenal apa kau? 7 orang percaya kita tanya, 7-7-nya pasti berbeda. Ada perbedaannya. Kalau tanya, kenal nggak kalian dengan bapakku? Maksudnya, kenal nggak kalian sifatnya? Pasti bilang nggak kenal. Tapi coba tanya Pak Eri, kenal nggak dia bapak saya? Kenal. Kenapa? Karena kami satu bapak. Ya, kenapa? Kami bergaul dengan bapak kami. Kami tahu siapa dia. Kami tahu kalau kami agak sedikit nakal-nakal gitu sama bapak, enggak apa-apalah. Kenapa? Paling tinggi dia memukulnya pakai sarung. Seberapa sakit kalau orang dipukul pakai sarung? Begitulah dia paling tinggi memukul kami. Sehingga kami enggak terlalu peduli kalau kami buat salah. Kalau masih bapak yang mukul, masih enaknya tuh. Gitu-gitunya. Tapi coba mama yang mau mukul, rotan. Ya, kalau mama kami mukul rotan. Kan nggak ada dia sekarang kan? Kami mengenal siapa mama kami. Karena kami tahu siapa dia, maka kami berlaku untuk hidup bagaimana seperti yang dia suka. Kalau nggak suka, terima hukuman. Begitulah saya mengenal siapa bapak saya. Tapi begitu ada figur di luar yang ingin saya tiru hal yang positifnya, bagaimana saya tahu? Kita tidak pernah hidup di dalam zaman Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Kita tidak pernah hidup dengan Allah pada zaman Adam dan Hawa. Tidak pernah. Lalu apa yang kita bikin? Dari mana kita bisa belajar? Kalau kita mau belajar mengenai Jokowi, tahu bagaimana sifat dia, maka kita baca buku-buku dia.
Kita baca buku-bukunya. Ya, tahulah kita. Itu sebabnya orang-orang yang berpengaruh di dunia, begitu dia dianggap tokoh dunia, maka dia buat buku. Siapa dia? Soeharto, Ahok. Kenapa tidak ada Peter? Karena tidak terlalu ada hal yang sangat luar biasa. Kalau kupaksakan buat buku Peter pun, paling yang membaca itu nanti jemaat di sini. Itu pun karena untuk menghargai. Tidak enak sama Pak Peter, belilah bukunya itu katanya. Ya, tapi ada tokoh-tokoh yang punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Dia buat buku sehingga orang yang mau meniru karakter dia harus ambil buku itu. Untuk apa? Untuk dia bisa mengenal lebih jauh siapa dia. Ketika kita mau mengenal siapa Allah kita, resepnya baca Alkitab. Di Alkitab itu dijelaskan siapa Allah kita. Kalau orang percaya bilang, aku mau kenal Tuhan, aku mau kenal Allah, tapi aku tidak pernah memberikan waktu aku baca firman, tidak akan bisa kita ketemu dengan apa figur yang sedang Tuhan ajarkan untuk kita ketahui dan miliki. Sekalipun kita baca buku rohani terbitan daripada tokoh-tokoh orang-orang Kristen terkenal, itu belum menggambarkan. Jadi tidak direkomendasi kalau ada Alkitab, ada buku rohani lain, untuk mengenal pribadinya Allah, kita harus baca Alkitabnya. Nah, ini kita yang belum terlalu terbiasa untuk itu. Kenapa? Kadang kita mengerti sedikit mengenai hal karena dari buku-buku rohani, lalu sedikit kita pintar berkata-kata, diizinkan kita berkhotbah, kita kira kita sudah mengetahui siapa pribadi Allah itu. Dengan gagahnya kita bisa menjelaskan, ini Allah, begini dia, begitu dia. Tapi tidak kita hidupi dalam hidup kita. Tapi kita bisa menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah. Tapi tidak kita alami dalam hidup kita. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Karena dia mau pakai kita di depan ini. Kapan? Nanti. Bukan nanti, sekarang sudah mulai. Tuhan ingin memakai kita. Tadi saya katakan di awal bahwa sekecil apapun kita, sekecil apapun STTB ijazah yang kau punya, itu tidak peduli bagi Tuhan. Dia mau pakai kita, dia mau pakai saudara, dia mau pakai saya juga mau dipakai. Oleh karena itu, banyak hal yang mau dilengkapi Tuhan dari saya, dari kita. Jangan kita rasa bahwa kita sudah cukuplah dengan karakter aku seperti itu. Enggak. Pengetahuan mengenai firman Allah kita dapat sedikit demi sedikit dari lain, dari buku-buku, dari khotbah-khotbah orang, dari kesaksian, dari internet. Padahal Tuhan sediakan ada Alkitab yang menjelaskan itu. Kenapa ada orang takut datang berdoa kepada Tuhan? Karena dia punya pemikiran bahwa Tuhan yang dia kenal itu seperti yang dia pernah baca. Tuhan itu, Allah itu dia persepsikan seperti bapak dia yang kejam di rumah. Yang bapaknya hanya bicara pada waktu mau makan aja. Waktu ditanya, bapak baru pulang. Iya, dari mana kau? Dari sekolah tadi pak. Udah. Begitu dia persepsikan Allah, karena dilihatnya di rumah begitulah bapakku. Bapak-bapak gagal merepresentasikan bagaimana Allah yang sebenarnya di rumah. Akibatnya apa? Kita bisa melihat bahwa begitu kejamnya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu cerita kalau umat Tuhan salah, manusia dulu salah, kena hukum. Ya, dihukum. Kalau kita berorientasi pada perjanjian lama saja, maka kita melihat bahwa Allah ini kejam. Allah ini tukang pukul. Allah ini tukang hukum. Begitu dia. Ketika kita bacanya perjanjian lama, di situ kejadiannya adalah bagaimana bangsa-bangsa berperang-perang terus. Tidak ada lagi acara gembira-gembira, perang, suku sana melawan suku sana, ya.
bunuh membunuh, habis menghabisi. Persepsi kita digambarkan di dalam itu bahwa Allah itu tukang hukum. Mari kita lihat. Di dalam Bilangan 15 ayat 32 dan 35 kita baca sama-sama. Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Silakan saudara baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Udah, cukup. Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Saya yang baca. Mari ikuti. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perjanjian Lama cerita ini gara-gara Soban. Soban itu apa? Kayu, mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Dihukum enggak? Dihukum mati. Di dalam Perjanjian Baru diceritakan ada orang yang ngambil kayu bakar pada hari Sabat, dihukum mati. Dalam Perjanjian Baru diceritakan ada pelacur yang berzina dilindungi Tuhan. Lalu kita bilang, lucu Tuhan ini. Masa orang yang sudah berzina dilindungi Tuhan? Orang baru ngambil kayu bakar dimatikan. Ketika kita salah menyelaraskan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, sebelum kedatangan kelahiran Yesus dengan sesudah kelahiran Yesus, ketika Alkitab tidak utuh kita baca, ketika Alkitab tidak utuh kita renungkan, ketika Alkitab tidak utuh untuk kita kaji, maka kita bisa macam-macam mengambil kesimpulan. Luar biasa Allah ini, berarti Allah ini Tuhan Yesus ini pro pelacur ini. Ada orang bilang begitu, ya. Tapi ada yang bilang, ini salah ini. Lalu orang mencoba menjelaskan. Ada juga yang tidak bisa menjelaskan. Sudahlah, gitulah dulu itu. Pokoknya sudahlah, kita ikuti saja, kita bilang. Nggak bisa. Kita disuruh Tuhan untuk mengenal Dia. Kenal aku. Aku bukan orang yang kejam seperti perjanjian lama itu. Itu diajarkan Tuhan sama kita. Sekali lagi, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu sifat Allah yang sebenarnya? Kata Tuhan, kembali ke sumbernya. Oleh karena itu resepnya hanya satu. Tidak hanya membaca. Iblis pun tahu isinya ini. Tahu dia isinya ini. Tapi ketika untuk melakukannya, dia tidak mau melakukannya. Kita diajar Tuhan. Kita baca itu, kita disuruh berenungkan itu,
Tidak stop sampai di situ. Mari kita latih untuk melakukannya menjadi kehidupan kita. Jadi apa yang mau diajarkan Tuhan adalah pelajari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak ada di situ yang bertentangan. Tadi seolah-olah bertentangan, ya. Tapi mau digambarkan kepada kita bahwa pada zaman Adam sampai Musa itu dulu belum ada hukum Taurat. Ya. Zaman hukum Musa sampai kelahiran Tuhan Yesus itu baru ada hukum Taurat. Lalu setelah masa zaman Yesus itu zaman kasih karunia. Makanya kita lihat ketika Yesus datang, yang ditonjolkan bukan penghakiman, bukan penghukuman, tapi apa? Pengampunan, kemurahan hati, kasih. Itu yang diajarkan. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah kita itu kasih, Allah kita itu murah hati, Allah kita itu pengampun, harusnya kita mempercayai itu. Supaya apa? Supaya kita bisa datang dengan leluasa. Kita sulit untuk datang kepada Tuhan untuk meminta kehidupan kita, ya, yang layak. Yang layak. Kenapa? Gajiku kan hanya 1,5 juta. Macam mana aku bisa berdoa minta kredit BTN tipe 36? Udah takut kita. Dihitung-hitung, nggak cukup. Itu yang membuat kita tidak pernah sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Sudah takut duluan kita karena kita meminta sesuatu tidak melihat kepada siapa kita meminta. Tidak berani lagi kita menghadap kepada Tuhan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena sebelumnya memang waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu awalnya manusia hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam ketidakpercayaan, hidup di dalam ketertolakan. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 23. Kita mau lihat bagaimana dosa memasuki dunia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan ular di Taman Eden. Kita lihat bagaimana Allah berurusan dengan mereka. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Mari baca 1, 2, 3. Ayat 23 bilang, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Kenapa? Dia melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan apa? Jangan makan buah pohon yang ada di tengah-tengah ini. Kenapa Tuhan bikin begitu? Ya itulah aturan Tuhan gitu loh. Ada ribuan pohon lagi di situ yang ada buahnya. Tapi satu itu Tuhan bilang, itu jangan kau makan. Kan gitu dulu ceritanya kan? Itu kisah nyatanya. Anda percaya aku tuh, ada sulit. Kalau Anda bilang tidak percaya aku, ya nggak bisa dijelaskan lagi. Sekarang percaya dulu, ya. Ada firman Tuhan katakan sama Adam dan Hawa, ini banyak pohon-pohon kehidupan ini, buah-buahan ini boleh kau makan. Satu ini jangan. Kan kita kadang-kadang kan mana yang dilarang itu pula yang apa? Udah ada di baju orang sih, jangan tengok-tengok dan baca sampai habis. Kita baca terus sampai habis di sini, ya. Mana yang dilarang itu aja yang mau kita lakukan. Jangan tengok-tengok, makin kita tengok gitu loh. Entah itu kenapa tabiatnya. Kita lebih suka yang bertentangan lah, kira-kira gitu dia. Naluri siapa itu? Naluri setan. Nah itu naluri setan. Yang kita ikut tuh setan. Sudah Tuhan bilang, ada ratusan ribuan buah-buahan, ngapa yang satu yang dilarang itu pula penasaran. Biar ku tengok dulu, mungkin gitu kira-kira ya.
ini kejadian nyata. Tidak ada kita di situ, tapi ditulis di dalam firman Tuhan. Harus kita percaya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Muak, kejam kali Tuhan ya. Tapi ada juga yang ibarat, iyalah kan dia berbuat dosa, diusirlah katanya gitu. Kita mengira bahwa Allah ini tukang usir-usir, kan gitu. Waduh, kalau kita berdosa nanti, kalau kita lupa saat teduh nanti, tengoklah kau nanti di jalan. Celakalah kau. Jadi kita kira bahwa Tuhan itu kejam. Kenapa kau tadi tertabrak di jalan? Itulah, aku lupa saat teduh. Kita kira Allah sekejam itu. Tidak saat teduh kita sekali sudah kena hukum. Ya? Kenapa sangkut bajumu di oplet itu? Itulah, aku tadi berpikir jelek sih sama orang. Tuhan tidaklah menghukum model seperti itu. Dia mengusir Adam dan Hawa itu justru karena dia kasih. Dia sayang kepada Pak Adam dan Ibu Hawa. Mari kita lihat. Kenapa? Di mana dia? Ketika dikatakan bahwa ayat 22 saya baca, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mau dia yang sudah buat dosa makan buah yang sudah dilarang tadi, dia sudah dosa. Lalu Tuhan tidak mau dia tinggal di dalam Taman Eden itu, dia hidup dalam keberdosaannya. Dia sudah berdosa, dia hidup di taman itu, kalau tidak diusir dia, maka selama-lamanya katanya dia bisa jadi hidup. Hidup di dalam dosa. Saya kasih ilustrasi. Seorang penyakit kanker, jalan pun dia udah susah, begini. Ada apa? Ada tumor besar di perutnya. Nah, ini penyakit. Karena dia makan pohon itu, buah pohon itu, dia tidak akan mati. Dia hidup selama-lamanya. Tapi dia hidup, tapi dia kankernya di bawahnya terus, dia hidup. Karena dia makan buah pohon itu, dia jadi hidup selama-lamanya. Saya harap kita mengerti ya. Saya lihat dari tatapan matanya, cuman apa maksudnya Pak? Saya ulangi. Ya, ada orang yang sakit, tumor besar di sini, dia dinyatakan sakit. Karena dia makan buah pohon itu, dia jadi hidup selama-lamanya. Tapi hidupnya tersiksa. Karena dia berpenyakit ini. Ya, demikian juga kita secara rohani. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak diusir dari situ, maka manusia turunannya semuanya akan mungkin berdosa hidup di dalam Taman Eden itu. Diusir dia ke situ. Sebenarnya apa? Sebenarnya Allah kasih sama mereka. Ketika mereka diusir Tuhan dari situ, hadirat Tuhan tetap mengikuti dia. Allah sayang juga sama dia. Nunggu kapan dia bertobatnya. Ya? Dari zaman Adam sampai dengan Tuhan Yesus lahir, maka Allah melihat bahwa ini harus ada satu pribadi yang dikorbankan, itu anaknya sendiri. Yesus mati bagi kita. Amin. Lalu apa? Dialah yang menanggung dosa kita. Selesailah cerita dosa-dosa kita. Begitu cara Tuhan bekerja. Jadi dia tidak mau panjang umur tapi sakit-sakit di situ. Diusir dia. Jadi ketika kita melihat ini bukan kekejaman Tuhan, tapi ini kebaikan Tuhan. Tuhan mengusir dia, tapi hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kita berdosa, ya, kita buat dosa, kita buat salah. Tuhan ikut terus sama kita. Tapi kita merasa bahwa kita sudah berbuat dosa. Kita kira Tuhan menjauh dari kita. Enggak. Kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak menjauh. Tapi hati kita merasa bahwa kita sedang dijauhi Tuhan.
Begitulah konsep orang yang sudah jatuh dalam dosa. Karena memang begitulah efeknya yang terjadi. Ketika Adam berbuat dosa dengan Hawa di Taman Eden, dia tahu dia telanjang. Sebelum makan itu pun dia sudah telanjang. Ya? Dia sudah telanjang. Tapi ketika dimakannya buah pohon kehidupan itu, dia tahu dan mereka sadar, kami telanjang. Siapa yang bilang kau telanjang, kata Tuhan. Nah, waktu dia telanjang, dia malu. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, muncul rasa malu di dalam hatinya. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, dia merasa tertuduh. Dia merasa tertekan. Dia merasa ditolak. Dia mudah menipu. Ya. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, tabiat-tabiat tadi itu ada. Jadi sebenarnya waktu dosa masuk, jatuh Adam dalam dosa, sebenarnya itu adalah momen untuk memasukkan setan bisa berkarya lebih leluasa. Kalau kita tinggal pelihara dosa dalam kehidupan kita, itu pintu masuk iblis untuk mengobok-obok kerohanian kita. Walaupun kau dulu sudah pernah menginjili, walaupun kau sudah pernah dulu menyembuhkan orang sakit, walaupun kau sudah rajin dalam melayani, ketika kau merawat, memelihara dosa, maka itulah pintu masuk setan untuk mengobok-obok kehidupan rohani kita. Akibatnya apa? Orang lolos dari satu kejadian kesalahan, begitu Tuhan membela dia di situ, maka nanti akan dia ulangi lagi itu. Itu tabiatnya dosa. Ketika dia tidak waspada, itu menjadi yang berlalu nanti dilakukannya lagi. Dosa memperanakkan dosa, dosa melakukan dosa lagi. Tapi kata Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi Tuhan juga hadir di tengah-tengah pendosa. Itulah karakter Tuhan yang mau ditunjukkannya. Aku ini adalah Allah yang setia atas firman-Ku, kata Tuhan. Ini dia. Nah, ini yang harus kita percayai. Siapa Allah kita? Allah kita itu Allah yang murah hati. Allah kita itu adalah Allah yang baik. Allah kita itu adalah Allah yang pengampun. Itu sebabnya diberikannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kok tahu? Dihafallah. Ya. Kita hafallah mana firman Tuhan yang bisa membuat kekuatan dalam kita. Nggak disuruh pun kita hafallah dia. Kenapa? Ketika kita berdosa, mulai iblis menuduh kita, Allah sudah meninggalkan kau. Enggak. Ketika aku minta ampun kepada Tuhan, hari ini juga Tuhan mengampuni aku, selesai persoalan itu. Sehingga apa? Sehingga aku tidak takut menghadap Allah yang Maha Kudus tadi. Tuhan dan hadirat Tuhan ada pada kita, bukan Dia mentolerir dosa kita. Bukan Dia setuju perbuatan kita. Tapi Dia karena sayang sama kita, berubah kau nak. Kenapa? Aku mau setting kau menjadi sesuatu yang hebat. Tapi kalau tabiatmu sampai begini, tidak bisa pekerjaanku terjadi atas hidupmu. Tidak bisa aku mempercayakan sesuatu yang besar dalam dunia ini, dalam zamanmu. Tidak bisa. Kenapa? Karena aku ingin karaktermu sama seperti karakter aku. Itu kata Tuhan. Supaya apa? Apa yang Dia rancangkan bisa terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan karena keinginan kita. Kita kan dari lahirnya, latar belakang keluarga kita berbeda-beda. Cara kita dididik berbeda-beda. Cara kita bicara pun berbeda-beda. Cara kita menyapa orang pun berbeda-beda. Kenapa? Itu sudah pembawaan, pembentukan karakter dari dulu. Tapi secara umum Tuhan mau bilang, karakter yang benar seperti aku, diajarkanlah kita sedikit demi sedikit. Diinginkan Tuhan supaya kita punya karakter seperti Dia. Itu sebabnya banyak kita belajar. Kembali lagi kepada di sini, di Alkitab inilah sebenarnya tuntunannya. Dan ada rumus yang lain. Saudaraku, jemaat ini dipersiapkan.
Saya tidak tahu waktunya kapan. Tapi yang saya tahu pasti, bahwa dalam masa kita, bukan nanti, bukan keturunan anak kita, di masa kita sekarang, Tuhan sedang siapkan kita. Kadang-kadang kita tidak percaya, apa iya, udah lama kali tidak ditunggu, tidak ada juga, begini juga ya. Mana? Teman hidup tidak ada. Wah, aku sudah melayani. Wah, aku pendeta muda kok kena corona. Loh, pertanyaannya masih sekitar-sekitar di situ. Kan tidak mati. Kenapa rupanya kalau penyakit corona? Tidak apa-apa kan, Jun? Tidak apa-apa kan? Tapi disembuhkan Tuhan. Ada pengalaman dengan Tuhan. Kita menjadi mengenal siapa Allah kita yang melindungi kita. Makin kuat gitu loh. Jadi walaupun begitu, jangan kita bilang, kalau gitu datangkanlah Tuhan corona sama aku, biar makin ku kenal kau. Jangan pula begitu doanya. Ya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, syukuri. Aku tahu Tuhan ketika ini datang, ketika impitan ini datang, ketika tagihan yang datang ini tidak bisa kubayar. Aku tahu Tuhan, kau sedang mengajari aku. Apa pelajarannya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuhan tahu. Itu sebabnya dikatakan Tuhan, kita punya akses masing-masing kepada Tuhan. Enggak lagi lewat penatua, enggak lagi lewat nabi, tapi kata Tuhan langsung dari kau kepadaku di dalam tempatmu. Kapan? Bukan minggu depan. Hari ini, sekarang, gak usah takut itu. Memang tabiat dosa Adam tadi, itu membuat kita malu menghadap Tuhan. Akulah yang tahu dosaku, kita bilang. Ya, kata Tuhan, aku pun tahu dosamu, tapi aku mau menghapuskan itu. Tinggal lakukan. Caranya gimana? Gampang kali. Iya, mengaku dosamu, maka dia akan menyucikan kamu dari segala dosa dan pelanggaran kita. Masa gampang kali? Itu tadi, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu sekejam yang kita pikirkan. Dia sudah kasih jalannya seperti itu. Jikalau kamu mengaku dosamu, dikatakan mengaku dosa, bukan jikalau kamu bawa ayam 7 ekor yang belang-belang, tidak ada dibawa begitu. Jika kau bawa persembahan, jika kau mengasih persembahan, jika kau menginjili, tidak ada disuruh begitu. Untuk urusan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, mengaku. Tidak dibilang mengaku di koran, tidak dibilang mengaku di mimbar. Mengaku dengan mulut kita sendiri. Tuhan, tolong aku tadi, Tuhan sudah mencuri uang perusahaanku. Bilang aja gitu. Pelan atau keras, Pak? Enggak usah, itu udah urusan saya. Sampaikan itu sama Tuhan. Direkam atau enggak, Pak? Itu udah urusan saya. Kata Tuhan, jika kau mengaku. Tapi karena tabiat dosa, kita mengaku pun sulit. Kita ngeles namanya, ngeles ya. Wah, aku bukan mencuri tuh, memindahkan uang perusahaan itu ya ke kas aku, ke rekening aku gitu ya. Diperhalus. Ya. Tidak adanya kelaparan di Rio ini. Kekurangan makannya katanya. Sama aja. Orang mencoba mensederhanakan istilah. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menggradasi pengertian. Illegal logging itu dulu ya. Illegal logging itu kan mencuri kayu secara ilegal. Manakosoban katanya di kampung kan. Kenapa manakosoban itu? Apalah hukumannya paling? Kau tak kosobat, kau curi. Ini ada orang Jawa di sini ya. Mas Agung ada ya. Soban itu kayu bakar Mas Agung. Ya. Tapi kan kalau udah besar dia korupsi, sepertinya sekarang udah berbahaya lagi. Wah, udah korupsi dia katanya. Biasa, karena udah korupsi kita pikir udah istilah biasa. Mencuri uang gitu. Hah? Mencuri uang? Ya itulah korupsi. Hah? Ketika zaman mulai maju, istilah orang semakin banyak, diperhaluslah istilah-istilah dosa, sehingga orang terbiasa dan itu biasa bagi orang. Itu sebabnya di TV-TV coba lihat, orang masuk penjara dikasih reket orange, kan udah biasa kan? Gitu-gitu kan? Kalau dulu kan biasanya kan kalau sudah gitu kan takut, malu lah kan? Malu, tunduk-tunduk kan? Tutup, pakai masker 3, gitu kan? Nah, kan sekarang orang udah biasa. Kenapa? Begitulah tabiat dosa. Allah mau menunjukkan sama kita pada siang ini. Tuhan mau pakai kita. Saya tidak tahu mau jadi apa kita. Saya pun tidak tahu. Umur saya tidak tahu. Umur saudara pun tidak tahu. Yang kita tahu, Tuhan mau pakai kita saat ini. Mau dipakai sebagai apa? Tidak tahu apa Tuhan. Tapi kata Tuhan, kenali aku. Aku Allah pemurah. Aku Allah pengampun.
Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk kuampuni, kata Tuhan. Tapi mau nggak kita percaya di situ? Ketika kita mau percaya, minta ampun semua pelanggaran kita. Supaya apa? Hubungan kita kembali bagus dengan Tuhan. Supaya Tuhan dengan leluasa mempercayakan banyak hal bagi kita. Masa lalu kita tidak peduli bagi Tuhan. Masa depan kita yang mau Tuhan perhitungkan. Tuhan panggil kita apa adanya, ya. Tuhan panggil kita apa adanya, tapi Dia tidak mau kita seadanya. Berbeda sekali. Dia terima kita apa adanya, tapi Dia tak izinkan kita seadanya. Seadanya artinya sembarangan. Itu sebabnya karakter Allah. Dia ingin kita seperti Dia. Dia mau bentuk kita pelan-pelan, terarah. Lalu kita melihat, sungguh Kau Tuhan Allah yang baik. Kau terima aku apa adanya, tapi tidak Kau biarkan aku seadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ketika pagi ini Tuhan ingatkan kau akan semua pelanggaran dan dosa-dosamu yang menghalangi engkau memandang Allah sebagai Allah yang pengampun. Selesaikan dalam hatimu saat ini di tempatmu. Ketika kau sulit melihat Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang baik, karena Dia belum menjawab doamu, perbaiki pola pengenalan kita akan Dia. Dia tetap Allah yang baik. Dia Allah yang murah hati. Ketika kita menganggap bahwa Allah tidak terlalu kita butuhkan karena kita sudah berkecukupan, Tuhan sedang katakan sama kita bahwa Allah ingin kita berbalik dari cara pikir kita. Dia yang berkuasa atas dunia, Dia yang punya rencana atas hidup kita, dan Dia akan mempersiapkan kita. Dia akan memakai kita luar biasa. Amin. Di luar daripada kemampuan kita. Kata Tuhan, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, tak pernah terbersit dalam pikiran kita, itu sedang Tuhan persiapkan untuk kita alami. Amin. Tuhan tidak lihat apa kemampuan kita. Dia hanya lihat, mau nggak kau mengenal aku, dan mau nggak kau mengikut aku, mau nggak kau menyembah aku, dan mau nggak kau mengikuti. Karaktermu diubah seperti karakternya Kristus. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perbuatan, pikiran, perbuatan. Terima kasih Tuhan kalau siang ini Kau nyatakan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Engkau Allah yang murah hati. Engkau Allah yang pengampun Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang pengampun, Allah yang murah hati, dan Allah yang penuh kasih. Tuhan, Kau siapkan kami Tuhan. Di depan ini ada banyak rencana Engkau yang ingin Kau percayakan bagi kami. Kau menginginkan kami punya karakter seperti Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima Amin. kasih kami materikan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terus mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang tetap Amin. setia atas firman-Mu, Allah yang tetap setia atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau panggil kami apa adanya Tuhan, dan Kau mempersiapkan kami dan tidak membiarkan kami hidup seadanya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang khusus bagi Amin. Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang